Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana warham mautana. Amma ba'd. Muslimin yang subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin dan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Hafal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kalau kita mendapatkan kebaikan, bacanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Kalau kita mendapat keburukan, alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama, alhamdulillah kalau kebaikan apa? Sehat, bangun tidur sehat, nggak ada yang kejepit, tulangnya sehat, diri tegak sehat, badan tidak panas sehat, rezeki cukup, tidak kena pecat, alhamdulillah. Normal, baiklah. Kalau pegel-pegel, alhamdulillah. Kalau pegel-pegel, aduh, panas badan, pegel, kita baca apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Gimana kabar? Sakit nih, sakit. Enggak gitu. Gimana kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Baru ada sakit. Tapi kalau antum bilang alhamdulillah ala kulli hal, orang udah tahu ada problem dia. Apa artinya alhamdulillah ala kulli hal? Ada problem. Alhamdulillah ala kulli hal, yakni alhamdulillah kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Maksudnya dalam setiap keadaan itu keadaan yang berat yang kita alami, sakitkah, musibah, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kan memuji Allah. Artinya takdir apapun yang menimpa kita, Allah tetap terpuji, begitu. Ya, takdir apapun yang kita alami, musibahkah, kesulitan apapun, sakit apapun, kita ucapkan tidak ada yang layak yang aku sampaikan kepada Allah atas apa yang aku derita kecuali pujian. Alhamdulillah, aku ridha, ada hikmahnya. Kata ulama, orang yang terkena musibah di dunia, dia hanya berpikir rasa sakitnya, nggak pernah mereka berpikir pahalanya. Hah? Antum kalau sakit pernah nggak mikirin pahala? Nggak mikirin, pengennya cepat. Kalau lagi ada musibah begitu, nggak mikirin pahalanya. Berarti imannya payah sih kalau kayak gitu. Imannya perlu diservis dulu. Semoga Allah ridhoi kita semua, ya Allah kuatkan kita iman. Di antara iman yang kuat, apabila menghadapi musibah, dia berfikirnya pahalanya. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan kepadaku pahala atas musibahku ini, ya Allah. Begitu. Wa khluf li khairam minha, dan gantilah yang lebih baik dari musibah yang Engkau berikan kepadaku. Nah, orang yang beriman dalam keadaan apapun memuji Allah. Tidak ada yang menimpa kita kecuali kita memuji Allah. Tidak ada ketetapan Allah atas kita yang aib. Semua ketetapan Allah hakim, bijak, benar, sahih untuk kebaikan kita. Maka kita ucapkan dalam keadaan yang kurang baik, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Biasakan itu diucapkan, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Ana punya syekh guru usul fiqh Syekh Muhammad dari Suriah, hafizahullah, masih ada beliau. Beliau sakit, mata beliau kering. Kalau mata itu kering apanya? Airnya, ya. Ada airnya kan sini. Subhanallah. Allah menjadikan airnya di mata beliau kering. Tingkat keringnya cukup apa? Cukup kronis. Artinya beliau perlu air tetes yang bisa membuat matanya lembab, kalau nggak kering. Oh, perih, bergerak aja perih.
Subhanallah. Airnya doang diambil kayak gitu, Syekh. Alhamdulillah, antum semua sehat ya matanya ya. Yang pakai kacamata masih ada airnya kan? Alhamdulillah. Ini beliau airnya, beliau nggak pakai kacamata. Nah, airnya cuma kering. Nah, waktu anda datang, Syekh Syafaqallah, semoga sehat. Kata beliau, alhamdulillah, al-mu'minu yamrat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada mukmin kecuali dia akan sakit. Alhamdulillah. Mantap nggak itu? Ya, beliau alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang lebih berat. Saya bersyukur alhamdulillah masih bisa aktivitas, masih ada obat. Alhamdulillah. Tidak ada satu mukmin kecuali yamrat. Malah beliau ceramah ke anak tuh. Kita mau mengunjungi, beliau kasih nasihat. Tidaklah ada rasa sakit kecuali dibalas oleh Allah sebagai pahala, walaupun seperti atau sekecil tusukan duri. Jadi maksud ana adalah muqaddimah aja bahwa kaum muslimin, apapun yang menimpa kita, khusus yang berat ya. Kalau yang senang kan nggak usah diajarin, walaupun perlu diajarin, tapi yang berat dulu. Apabila ada sesuatu yang berat menimpa kita, yang dilihat apanya? Yang dilihat apanya? Pahalanya, Syekh. Lihat pahalanya. Unzur ila ma wara'a dzalik. Kata ulama, lihat pahalanya, lihat di balik itu. Menurut antum nggak baik, tapi di balik itu pahala untuk akhirat antum berjalan dengan banyak. Dan berjalannya 24 jam. Selama musibah itu masih ada, 24 jam berjalan pahala tersebut. Sampai hilang musibah itu, maka terhentilah pahala tersebut. Semua ada dalilnya. Baik kaum muslimin, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Yang kedua, mari kita bersalawat, menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Kita akan membaca sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Bukunya sudah pegang semua? Ini kecil-kecil bukunya nih, kecil-kecil ini. Kelas internasional buku ini. Dunia ini bukunya dipakai. Pedoman hidup, ya, pedoman hidup seorang muslim, Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis pedoman kehidupan seorang muslim. Kalau antum sudah belajar ini, amalkan semuanya, selamat antum insyaallah. Karena ini kaidah, ini kaidah. Kaidah ini bukan buku fikih, ini bukan hadis fikih. Ini juga bukan hadis tauhid secara khusus. Ini juga bukan hadis, bukan buku hadis akhlak secara khusus lah. Ini buku hadis isinya 42 hadis yang isinya adalah 40 tapi lebih. Disebutnya 40 tapi lebih. Orang Arab nyebut 40 bisa dari 40 sampai 50, disebutnya 40. Itu ada begitu penjelasannya. Ini 42 kan? Ya. 42 hadis ini kaidah tata cara hidup, bagaimana sih kita hidup? Nah, bagaimana kita menjalani hukum, bagaimana kita punya prinsip, bagaimana kita bersikap. Ini ada di sini kaum muslimin. Jadi kalau antum soleh sekali, lihat kaidahnya. Kalau antum kaya sekali, lihat kaidahnya. Nggak pakai sekali juga boleh. Kalau antum kaya, lihat kaidahnya. Kalau antum soleh, lihat kaidahnya. Kalau antum ada musibah, lihat kaidahnya di sini. Di sini banyak kaidah di sini. Kalau antum masalah halal haram, lihat kaidahnya di sini. Jadi ini kaidah. Ya, harusnya sih kaidah ini udah paham, tinggal ngamalin aja di luar. Nah, kita akan belajar kaidah yang ke-22. Tata cara, yakni kaidah, tata cara kita menjalankan agama ini yang ke-22, yaitu temanya apa? Jalan menuju surga. Jelas sekali di sini hadisnya, Anda baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan, Anda baca dari awal. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan, sesungguhnya seseorang laki-laki, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a
A'adkhulul jannah? Qala na'am, rawahu Muslim. Tafadhal. Yang mau sedekah. Yang mau sedekah dengan bacaan suaranya, tafadhal. Tafadhal, tafadhal. Barakallahu fiik. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda apabila aku mengerjakan sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak akan menyembahnya sedikit pun menambahnya sedikit pun dari itu. Apakah aku akan masuk surga?" Nabi SAW menjawab, "Ya." HR Muslim. Hadis Muslim. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Ana nasihati diri ana dan antum sekalian. Antum banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca hadis. Kalau enggak, lisan antum enggak berkah, Syekh. Kalau lisan enggak berkah, kata-kata yang keluar tuh enggak tajam. Satu enggak tajam, kedua bisa kotor, lidahnya bisa kotor. Ya, jadi kalau Anda minta sebang baca hadis, berebut harusnya. Karena ini kalimat baik, bikin lisan berkah. Kalau lisannya sering nyanyi, kagak berkah, kotor itu ntar lisan keluar. Kalau lagi marah, keluar kalimat kotor. Kasihan yang sholat. Ya. Tapi kalau orang yang lisannya dibasahi dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan hadis, keluar kalimat-kalimat yang baik. Lagi marah, kalimatnya baik. Bisa nggak itu? Lagi marah baik. Bisa nggak? Lagi marah, keluar kalimat baik. Bisa nggak? Belajar, bismillah, dicoba, bismillah. Dicoba. Dicoba, bismillah. Diminta sama Allah. Lagi marah tapi bisa keluar kalimat baik. Lagi marah tapi bisa menyentuh dengan baik. Ini jengkel tapi. Nah itu semua keberkahan. Makanya lakukan kebaikan, insyaallah akan bisa seperti itu. Baik kaum muslimin, sini ceritanya adalah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut? Beliau bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Ya, bagaimana ya Rasulullah pendapatmu jika aku sholat fardu dan puasa Ramadan, menghalalkan yang mengharamkan yang haram. Siapa yang sudah hafal hadisnya? Tutup bukunya. Ya Allah, biar berkah lisan antum. Tafadhal. Udah hafal belum? Dari Jabir bin Abdullah, silakan. Radhiyallahu anhu, silakan. Ini anak pesantren kelas 2 SMP, 3 SMP hafal semua nih. Ya. Arabnya dihafal. Antum Indonesianya. Antum panitia coba. Salah sendiri jadi panitia. Tangan kanan, fadhal. Bertanya kepada Rasulullah. Yang kata Jabir ada orang yang datang. Nah, laki perempuan? Oke, hati-hati ya, laki-laki. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apabila saya telah melaksanakan, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Jika saya telah melaksanakan sholat, puasa yang wajib. Ya, sholat yang wajib, puasa yang wajib. Terus yang wajib puasa apa? Tamam. Terus menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang halal, terus dan mengharamkan yang haram. Tamam. Apakah saya ada tambahannya? Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Aku tidak menambah. Tidak nambah. Artinya dia pakai paket hemat. Nah, ulangi. Aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tamam. Dan tidak menambahkan sedikit pun dari semuanya. Tamam. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi, apakah aku bisa? Nah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, ya.
Satu lagi, syukran, jazakallah khairan, barakafik. Semoga lisan antum barakah. Allahumma amin. Tafadhal, satu lagi Syekh. Kalau anak Arab, anak SD, anak TK udah hafal anak Arab, tapi Arab asli bukan Arab Tebet. Arab asli. Tafadhal, man. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa saya datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatku jika aku sholat 5 waktu? Kemudian aku menunaikan zakat, aku halalkan yang halal, haramkan yang haram, aku tidak tambah. Apakah aku masuk surga?" Kata Nabi, "Ya." Gitu kan? Hadis riwayat Muslim. Silakan. Satu lagi, tafadhal. Tafadhal ya Syekh. Ya Syekh. Enggak, jangan Arabnya, Indonesia aja. Karena kita orang Indonesia. Enggak apa-apa kalau ustadznya baru Arabnya. Tafadhal. Diriwayatkan dari sahabat siapa namanya? Nabi. Namanya siapa? Jabir bin Abdullah. Bahwa ada dari seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Tamam. Dia telah mengerjakan. Bukan. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apabila saya telah mengerjakan apabila saya melakukan sholat fardu, puasa Ramadan, terus dan menghalalkan yang halal, terus mengharamkan yang haram, terus dan tidak menambahkan sedikit pun dari itu, apakah saya akan masuk surga? Nah. Jawab Nabi Muhammad SAW, iya. Iya betul, hadis riwayat. Hadis Muslim. Hadis riwayat, HR itu hadis riwayat. HR Muslim. HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Antum udah 2 kali ya? Ya 2 kali ya? Barakallahu fik, jazakallah khairan. Baik, kaum muslimin rahmati Allah. Dari sini pelajaran paling pertama adalah bertanya kepada di sini Nabi. Kenapa bertanya kepada Nabi? Bertanya kepada ahlinya. Kalau ada masalah, tanya kepada yang lebih ahli. Wabil khusus urusan agama, tanya kepada yang lebih mengerti. Tamam, itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua dalam hadis ini adalah sahabat itu dari dulu ya, sahabat itu yang di benak mereka itu surga. Ya, mau masuk surga. Ya. Nanyanya tuh, kalau saya lakukan ini bisa masuk surga nggak? Begitu. Ya, yang dicari apa? Surga. Yang dicari surga. Banyak sahabat itu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bisa nggak masuk surga, bisa nggak masuk surga, atau amal-amal yang terbaik. Nah, ini menunjukkan mereka sangat perhatian terhadap surga. Dah. Apa tadi pelajaran pertama? Kalau ada masalah, lah antum khalas. Antum udah. Pelajaran pertama, bertanya kepada ahlinya. Anak datang semalam teman anak, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala semoga memudahkan urusan beliau, membukakan jalan buat beliau. Ada problem lah, istrinya lari dari rumah. Baik. Beliau cerita katanya, kalau orang-orang ada masalah anak muda itu, kalau dia salah cerita, ada masalah nih, salah ceritanya ke teman-temannya yang nggak ngerti agama, katanya malah dikasih, ini anak ada perempuan lain. Istrinya kabur masalah. Katanya kata dia kalau cerita nih ke tempat orang yang nggak ngerti, malah diajak. Solusinya tuh udah biar nggak stres, yuk kesini. Biar nggak stres kesini. Biar nggak stres ini dikasih lagi. Jadi kalau antum salah konsultasi, akhirnya dia akan ngasih solusi yang bahaya, atau mungkin dia akan mengeluarkan fatwa yang berbahaya, yang salah. Ini bisa saja. Kalau yang ditanya orang bodoh, maaf ya, bukan Nabi SAW. Karena Nabi SAW membuat syariat atas izin Allah, yakni penyampai syariat. Kalau yang ditanya orang yang tidak mengerti, atau orang yang paling rajin ibadah, sunnahnya banyak gitu ya, dia pegang semua amalan, ditanya begini, aneh kalau sholat fardu doang, mau puasa doang nih, aneh kagak ngelakuin sunnah satu pun gitu ya, aneh tinggalin semuanya pokoknya, la azid, saya nggak akan tambah sedikit pun, nggak akan aneh sholat sunnah, apalagi sholat duha. Nggak akan anak pakai pakaian putih, lah sunnah putih. Nggak akan anak pelihara jenggot, nggak akan anak sunnah yang lain banyak sunnah yang lain. Ya, nggak akan anak sedekah, atas sedekah itu sunnah.
Ana enggak sedekah, enggak. Ana juga pokoknya yang lain sunnah-sunnah enggak, qiyamul lail enggak, zikir enggak. Pokoknya yang sunnah-sunnah ana tinggalin. Adanya salat, ana salat bes. Masuk surga enggak aneh. Nah, kalau yang ngasih mufti atau yang ditanya dia tidak ngerti, mungkin dia akan mengatakan wallahu a'lam, masih mending wallah. Kalau wallahu a'lam masih jamal. Kalau wallahu a'lam itu setengah jawaban. Wallahu a'lam, alhamdulillah. Ya, kata para ulama, wallahu a'lam dan tidak tahu itu jawaban. Ketika ada ustaz ditanya, saya tidak tahu, hadza huwa jawab. Jangan maksa, Syekh. Anda enggak tahu, mohon maaf. Hadza huwa jawab. Ini jawabannya. Atau ada ustaz mengatakan wallahu a'lam, itulah jawabannya. Jangan antum bilang, oh ustaznya enggak pinter nih. Lah, justru pinter kalau ustaz bilang Anda enggak tahu, wallahu a'lam. Ya, yang enggak pinter kalau jawab terus. Enggak tahu dijawab, ngarang-ngarang dijawab. Nah, seperti ini. Kalau kita nanya kepada orang yang tidak tepat, ini bisa saja dia mengatakan enggak afdol Syekh begitu. Kayaknya susah masuk surga begitu. Ya, cuman sholat doang, masa enggak ngamalin sunnah? Masa hanya puasa Ramadan doang? Mana bukti kekuatan cinta pada Rasulnya? Karena antum enggak ngamalin sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita melihat teks itu atau pertanyaan itu datang ke kita secara sekilas, bisa saja kita akan meremehkan orang itu. Anta sholli, udah sholatnya di rumah, kagak di masjid, puasa cuma Ramadan, ya kan? Artinya akan ada pandangan rendah kepada orang seperti ini. Masalah halal, dia halal, dimakan yang halal, yang haram dia nggak lakukan. Tapi ya sepele lah ente muslim rendahan. Kalau yang melihat adalah orang yang ilmunya pas, makanya ini kaidah kaum muslimin, maka ini kaidah. Di sini kita dapat kaidah bahwa kita tidak boleh meremehkan seorang muslim yang melakukan 4 hal ini. Antum nggak boleh antum menghukumi, nggak boleh antum A dan B, walaupun ada kekurangan di dia. Lah, urusan itu kekurangan nanti Allah yang hisab. Ya, ada maksiat yang dia lakukan, kemudian ada kefasikan atau kekeliruan yang dia lakukan. In hisabuhum illa 'ala Allah. Itu hitungan hisabnya sama Allah, bukan sama kita. Selama dia melakukan apa ini yang dia lakukan? Salat, puasa Ramadan, halal, haram. Kalau antum menemukan teman, sahabat, tetangga, keluarga bahkan, ya, yang agak sedikit beda faham dalam furu'iyah, salat sama kita nggak berbeda, Syekh. Salatnya berapa waktu? 5. Puasanya bulan apa? Nggak ada bedanya, cuman bedanya ada sedikit. Di dalam hal ini berbeda. Dalam ini antum semua tahu lah perbedaan itu. Jangan langsung antum menghukumi. Kaidah. Ini kaidah. Di sini Nabi SAW mengatakan, seorang itu bertanya, "A'adkhulul jannah?" Bisa nggak saya masuk surga? Berhak nggak saya masuk surga? Dia mengatakan, "Na'am, berhak masuk surga." Artinya selama orang itu mendirikan salat dan puasa, antum tidak boleh menghukumi apa-apa. In hisabuhum 'ala Allah. Ada kecacatannya, ada kekurangannya, silahkan. Tapi antum tidak berhak untuk mengatakan dia, pokoknya tidak boleh ikut campur urusan dia akan masuk neraka atau yang lainnya. Beritanya adalah selama dia salat, beritanya apa? Selama dia salat, dia zakat, dia salat, dia puasa, kita tahu dia makan yang halal, dia jauhkan yang haram, kita tahu itu, selama itu yang dia pegang, maka dia menurut kaidah ini berhak untuk masuk surga seperti kita. Seperti kita. Allahumma ighfir lana. Seperti antum yang saleh. Ada saleh, salat di masjid terus, saleh, mengamalkan amalan sunnah yang banyak, bagus. Ini nanti kita bahas. Kita bahas pentingnya sunnah nanti sebentar. Ana mau jelasin dulu posisi muslim yang pas-pasan begini. Anda mau jelasin posisi muslim pas. Banyakan mana di Indonesia? Muslim pas apa muslim yang ngamalin sunnah? Pas-pasan banyak yang begini. Kurang malah. Ya lihat sholat Jumat. Sholat Jumat hadir. Giliran sholat zuhur nggak begini. Ya. Ntar besok suruh khotib Jumatnya 5 menit aja khutbahnya, Syekh. Biar pada terlambat semua. Ya, Jumat lama datangnya. Itu kan Jumat itu yang fardu apanya? Yang fardu. Khutbahnya fardu. Yang antum dianggap sholat Jumat, sholatnya.
khutbahnya afdal teman. Kalau antum hadir khutbah ada keutamaan. Tapi kalau antum nggak hadir khutbah, tetap sholat sah antum, walaupun masbuk. Jadi dia nggak ambil sunnah, pokoknya masbuk. Gitu. Itu muslim pas-pasan lebih banyak. Gini kaum muslimin, walaupun mereka itu seperti itu. Yang pertama, pandangan kita di sini diajarkan dalam kaidah ini adalah jangan apa? Jangan menilai dia rendah. Di dalam diri dia ada syiar Allah. Di dalam diri dia ada apa? Tahu nggak syiar Allah? Syiar apa syiar? Syiar itu tanda pengenal. Di situ ada tanda pengenal. Kalau kita lihat dia ada tanda-tanda agama Allah di situ. Contohnya apa? Syiar Allah pada diri orang-orang seperti itu apa? Salat. Salat syiar siapa? Salat syiar siapa? Jadi dia melakukan syiar itu, dia lakukan salat, ada tanda di situ berarti dia muslim. Dia puasa, ada tanda di situ dia muslim. Jadi kaum muslimin, dua patokan ini apabila dia ada seorang yang salat 5 waktu dan puasa Ramadan, menurut kaidah ini tidak boleh diremehkan. Sudah, tidak boleh dihakimi. Kalau ada kekurangan diajarkan, kalau ada kekurangan silahkan dinasihati. Tidak dibenci, tidak direndahkan. Tidak boleh direndahkan kaum muslimin. Tidak boleh direndahkan selama dia melakukan syahadatain, salat dan apa tadi satu lagi? Puasa. Ya. Terus dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Baik. Pertanyaan berikutnya. Mana haji dan zakatnya? Di sini nggak ada haji dan zakat. Silakan. Kira-kira kenapa Nabi tidak mengatakan harus zakat dan haji gitu? Nabi langsung bilang 2 itu saja silakan, cukup masuk surga. Kenapa Nabi nggak bilang ketika dia tanya apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi tunggu dulu, harus haji dan Kenapa Nabi nggak sebut itu? Ini gampang jawabannya, yaitu karena zakat dan haji itu terikat dengan kemampuan, begitu. Ya, kemampuan apa? Kemampuan finansial. Jadi intinya yang 2 ini tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ini berlaku hanya kaum muslimin yang mampu. Kalau yang ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Maka kaum muslimin maksudnya di sini adalah kalau dia mampu berarti jadi berapa? Kalau dia mampu jadi berapa? Jadi 5. Hah? 6. 1 apa tadi? Salat, puasa. Oh, ditambah ini, oke ya. Tadi dulu, sebelum pindah ke halal haram, tadi dulu. Tadi salat, terus puasa, terus zakat, haji. Ini dulu sebentar ya. Berarti dia 4 amalan ibadah ini. Kalau dia mampu 4, jadi dia harus melakukan 4 ini. Nanti ditambah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Baik, sudah, berarti bagi yang mampu 4 harus ditunaikan. Bagi yang tidak mampu berapa? 2. Ya antum silakan lihat. Oh, dia sholat dah, dia puasa dah. Isbir shoya, isbir, sabar. Ya, sabar sedikit melihat kaum muslimin yang rendah di bawah antum. Yang nyiptain mereka itu juga Allah. Yang otaknya nggak bisa menganalisa hukum, ada loh kaum muslimin yang nggak bisa menganalisa hukum. Anda nggak ngerti dah, ikut ustadz yang ini aja dah, gitu, ada begitu. Nggak bisa memang. Ya, kalau zaman Nabi disebutnya Arab apa? Arab Baduy, Syekh. Setiap orang diciptakan sesuai dengan masing-masing yang Allah desain. Ada yang didesain otaknya mampu menganalisa dalil. Ada yang desain otaknya nggak mampu, kagak ngerti, aneh. Udah ikut aja dah, kata Kiai Fulan. Ya kelas. Ya. Jadi ada yang nggak bisa gitu, ada yang bisa nggak mau, itu beda lagi. Kalau nggak bisa nggak mau, beda lagi. Jadi kaum muslimin apabila melihat seorang yang sholat kemudian lagi puasa, maka jangan tergesa-gesa. Nah, kemudian di sini ada 2 syarat lain. Ada 2 syarat lain yang penting di sini. Apa itu syaratnya? Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ini penting nih. Ini bahaya nih. Kalau yang 2 ini tidak ditunaikan, maka yang 2 di atas bisa jadi tetap dia masuk neraka. Sebab yang 2 ini menjadi kuncinya. Apa ini? Dia menghalalkan yang
halal mengharamkan yang haram. Ini menjadi apa ya? Dia menjadi halal dan haram ini menjadi penyangga bagi orang yang sholat. Bisa tertutup pintu surga bagi orang yang sholat kalau tidak jalankan ini. Oke, kita ulangi. Asal usul orang sholat dan zakat berhak masuk. Ulangi. Orang sholat dan puasa Ramadan. Kita bicara yang standar aja. Orang sholat dan puasa Ramadan. Asal usulnya dia berhak masuk. Sudah. Kaidahnya dia berhak masuk. Oke. Ada yang bisa menghalangi dia masuk surga. Apa itu? Masalah halal dan haram. Ada lagi dalam keterangan lain masalah syirik. Ya, ada kesyirikan yang dia lakukan, ini penghalang. Tapi mana lebih banyak nanti? Apakah penghalangnya atau pembukanya? Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Faham ya? Jadi kalau dia mau makan yang halal, meninggalkan yang haram, maka penghalangnya nggak ada. Maka jalan ke surganya terbuka luas gitu. Dengan sholat dan ya, makanya hati-hati. Antum silakan lihat dulu. Dia apa nih? Oke, dia sholat puasa. Anda tahu dia halal, dia halal, dia nggak makan yang haram. Udah, hargai dia. Dia muslim. Ada syiar Allah dalam dirinya. Dah. Sekarang ada satu lagi orang yang sholat dan juga puasa. Mungkin sholatnya lebih rajin, mungkin juga puasanya sunnah lebih rajin. Ya. Tapi masalah halal haramnya kita lihat nih, orang kok harta waris bapaknya dikuasain, padahal pakai peci haji ya kan, padahal orang haji, pak haji, bu haji, tapi harta waris keluarganya dikuasain. Ini gimana ini hukumnya? Dikuasain, diambil hak abang adiknya, itu adalah haram. Maka jalan ke surga yang dia sudah tempuh ada penghalangnya kaum muslimin. Apa penghalangnya? Apa penghalang bagi dia tadi? Iya, dia soleh nih, soleh udah haji, udah bagus lah pokoknya, sholat di masjid, qiyamul lail. Tapi ada masalahnya. Masalahnya apa? Harta waris keluarganya diambil atau dibagi nggak adil. Ini kejadian gini banyak. Berarti jalan ke surganya kebuka apa enggak? Tak dulu, jalan ke surganya kebuka enggak awalnya? Kebuka enggak? Dari apanya? Sholat dan puasanya. Ditambah lagi sholat sunnahnya. Cuman ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ada penghalangnya. Penghalangnya adalah ada keharaman yang kita tahu dia ambil. Nah, tinggal dilihat nanti. Apakah penghalangnya ini besar? Lebih besar dari jalan yang dia tempuh. Kalau lebih besar, bisa jadi sholat dan puasa dia tidak cukup untuk mengantarkan dia ke surga. Walhasil yang haram menjatuhkan dia ke neraka. Bisa jadi begitu. Jadi begini kaum muslimin, jangan remehkan yang haram. Ada sebuah hadis, pernah dengar gak? Ada kisah seseorang yang suka bantuin Nabi megang unta. Ya, Nabi punya unta, dipegang untanya. Dia pegang unta Nabi, hadis yang sahih. Dia pegang unta Nabi. Dia ikut jihad. Kalau selesai jihad, ada namanya harta rampasan. Contoh harta rampasan apa? Apa contoh harta rampasan? Contohnya baju perang, terus senjata, terus kalau dia pakai cincin emas kalau dia pakai, ya, terus topi, semua yang ada di badan dia tuh jadi harta rampasan, bajunya gitu. Nah, ini seorang ini mengumpulkan harta rampasan, kumpulin harta rampasan, dimasukin ke tas, nanti dimasukkan ke onta Nabi, ntar Nabi yang bagikan. Oke? Kemudian dia wafat dalam suatu peperangan, dia meninggal. Menurut antum, orang yang suka bantu Nabi, ya, udah pasti sholat, bahkan dia ikut jihad, dia meninggal di situ, di tempat jihad itu. Kemudian menurut antum, dia dekatnya ke surga atau ke neraka? Hah? Menurut pandangan secara umum lah, surga. Tadi dia sebagai apa tadi? Anda lagi cek coba hadisnya. Dia sebagai apa tadi? Pembantu Nabi ngumpulin rampasan perang. Ditaruh di mana? Dikumpulkan di karung di dekat onta Nabi SAW. Tamam? Dikumpulkan di sana. Kemudian dia meninggal.
Dia sholat, ya baik, dia pembantu Nabi. Apa kemungkinan besar yang kita bayangkan dia masuk ke mana? Kemungkinan besar. Tapi ternyata suatu ketika menyebar berita di kalangan sahabat tentang, oh betapa beruntungnya orang tersebut, berapa beruntungnya orang tersebut, berapa beruntungnya orang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, tidak, dia tidak beruntung. Kenapa tidak beruntung? Kenapa tidak beruntung? Kata Nabi SAW, innahu finnar, dia masuk neraka, dia di neraka. Kenapa di neraka? Kata Nabi SAW, dia telah mengambil satu baju dari harta rampasan, satu baju yang baju jubah besar itu, diambil dan ditaruh di rumahnya sampai sekarang ada. Malaikat Jibril mengabarkan kepada saya, dia di neraka. Coba antum bayangkan, cuman gara-gara satu baju abaah, nama bajunya, satu baju abaah, masuk neraka dia. Dia hidup bersama Nabi, dia tahu halal haram, dia ambil baju abaah. Gara-gara baju itu seluruh amal lainnya ketutup. Artinya jalan dia ke surga yang sebenarnya kebuka. Gara-gara yang haram yang seperti itu, sedikit aja masalah baju, kemudian yang haram itu menghalangi dia dari surga. Kok bisa seperti itu? Terjadi, hadisnya sahih. Itu. Jadi kaum muslimin jangan main-main dengan yang halal. Biasanya begini, biasanya kalau kita sudah jalan menuju surga dengan sholat, puasa, apalagi antum dengan yang sunnah-sunnah, biasanya kalau ada yang menghalangi dan menjadi besar penghalang itu, biasanya karena kita meremehkan penghalang itu. Kita meremehkan. Misalnya gini, cuman harta sedikit doang, nggak apa-apa gitu. Kita tahu haram, tapi bilang cuman sedikit, itu bisa besar di sisi Allah gitu teman-teman. Jadi kalau ada hak orang, balikin. Ngutang, ya balikin. Kan itu bukan uang kita. Harta waris, ya balikin. Ada dagangan yang belum dibayar, ya balikin. Kalau ada apapun yang punya orang, balikin. Karena kalau antum remehkan kecil, bisa jadi besar. Kisah yang tadi menunjukkan bagaimana seseorang yang mengambil hanya satu abaah, kemudian menutup jalan yang harusnya dia ke surga, tertutup dengan abah itu, dia masuk neraka. Dia akan dibakar oleh Allah dosa abaahnya, dosa ngambil abaahnya. Abah itu baju tadi, baju yang bagus, jubah. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, antum harus halalkan yang halal, haramkan yang haram. Diyakini ini halal, ambil. Diyakini ini haram, jauhkan. Nih, maaf ya. Di sini maaf nih, anak nggak tahu antum ada yang kerja gak? Antum tahu nggak cashback itu? Afwan ya, cashback. Biasanya cashback dari bank apa? Dari payment merek ini ya kan? Kalau pakai ini bayarnya, kalau cash 10.000. Kalau pakai ini jadi, ya kalau pakai ini jadi, ya itu uang elektronik yang kita masukin ke dalam akun itu. Itu kalau kita dapat dari dia keuntungan, itu riba kaum muslimin. Afwan. Antum kalau nggak percaya lihat aja fatwanya. Yang OFO atau shop money apalagi. Yang antum masukin uangnya, disimpan di situ, dititip di situ, kemudian kita pakai untuk bayar. GoPay misalnya ada apa namanya? Ada cashback atau ada bonus-bonus dari situ, itu bonusnya haram. Itu riba, maaf ya, itu riba. Terus gimana? Nggak usah dipakai. Tapi Anda mau pakai, udah pakai, ambil cashbacknya, keluarin. Ini haram, bukan punya antum. Itu banyak orang yang melalaikan itu. Jadi jangan remehkan yang kecil. Misalnya Anda beli TV, AC 3 juta pakai cash atau bank yang lain. Ada satu bank ngasih, kalau pakai bank ini jadinya 2,8, 200 ribunya haram. 200 ribunya harus anak ambil, anak keluarkan, anak sedekahkan. Jadi jangan mencari keuntungan receh dengan hal itu, yang tadi itu. Imani, karena fatwanya itu adalah riba. Itu persis dengan apa? Persis dengan kalau antum nabung di sebuah bank yang konvensional, mandiri misalnya, kita nabung ada 100 juta, per bulan dapat 100 ribu misalnya, atau 50 ribu misalnya. Ini riba kan? Ini nggak boleh kan? Ini kita 100 ribu halal punya kita, oke? 100 juta halal punya kita. Yang nambah tadi berapa? Interest 50 ribu. Ini haram. Ini hampir sama dengan yang tadi, yang cashback tadi. Cuman bedanya kalau yang dari bank dikasih bunga bulanan, kalau yang cashback nggak ada bunganya,
Kalau yang imani itu dia nggak pakai bunga ke kita, dia nggak ngasih bunga, tapi masukin uang ke dia dulu, masukin, taruh namanya apa, top up ya. Top up, isi top up kita punya di 500.000, 1 juta di sekian di Fulan Pay ya, kita punya Fulan Pay. Terus kita pakai itu, dikasih sama dia bonus. Nah, itulah interest yang sama. Kalau yang dari bank biasanya ngasih bulanan. Kalau ini ngasihnya per transaksi. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, itu riba. Jadi caranya gimana? Anda punya di Mandiri 100 juta, 50 ribunya Anda keluarin tiap bulan. Atau Anda gabung, setahun jadi 500 ribu Anda keluarin gitu. Atau jadi 600 ribu Anda keluarin. Yang 100 jutanya halal. Ya, yang cashbacknya ini yang gak halal. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, jangan remehkan yang masalah halal dan haram. Jadi syaratnya adalah setelah antum sholat, setelah antum zakat, setelah antum puasa dan haji jika mampu, maka antum harus halalkan yang halal dan haramkan yang haram. Jika itu dilakukan, maka itu bisa menjadi jalan terbuka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan yang sunnah? Anda tutup dengan ini. Bagaimana dengan yang sunnah? Ini kan wajib doang. Ini kan sepele, wajib doang, misal astagfirullahaladzim. Ini kan maaf Allah maghfir lana. Ini kan wajib saja. Bagaimana dengan orang yang sunnah, mengamalkan amalan-amalan yang lain? Sunnah dalam muamalah, sunnah dalam ibadah, sunnah dalam berpakaian, sunnah dalam makan, sunnah lah pokoknya dia mengamalkan sunnah. Bagaimana dengan itu? Dijawab oleh para ulama, tentu di dalam surga ada tingkatan. Tingkatan yang baik adalah tingkatan yang banyak amalan-amalan sunnahnya. Tingkatan yang paling rendah adalah yang hanya yang fardu-fardu saja. Tapi dia tetap berhak masuk surga. Gitu. Jadi yang mana yang antum inginkan? Yang kelas eksekutif, VVIP atau yang biasa? Kalau ingin yang kelas tinggi, tentu lakukan sunnah. Dan dulu para sahabat dulu kaum muslimin, kata Al-Imam Al-Qurtubi, Anda tutup dengan kalimat ini, kata Imam Al-Qurtubi, kanu as-sahaba kanu yuthabiruna ala as-sunnah muthabaratal fardi. Mereka itu sabar melakukan sunnah sebagaimana sabar melakukan yang fardu. Jadi tetap anjurannya adalah lakukan amalan-amalan yang disunnahkan Nabi. Namun hati-hati apabila ada kaum muslimin yang jauh dari sunnah tapi melakukan yang fardu, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Hati-hati, jangan dulu langsung merendahkan dia karena ada syarat dia bisa masuk surga yang ada pada dirinya. Baik, itulah pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kaidah ini bisa membuat kita lebih lembut, lebih lemah lembut lagi dalam berukhuwah bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tidak ada pertanyaan? Zuhur ramai, masya Allah. Baik, udah ngantuk, takutnya antum mau makan siang. Puasa itu, puasa kayaknya. Baik, makasih, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bertanya kepada yang lebih ahli. Yang kedua, para sahabat itu ingin sekali masuk surga. Tanya pekerjaan yang bisa masukkan surga. Yang ketiga, kalau orang sudah salat dan puasa Ramadan, maka terbuka baginya jalan surga. Apa penghalangnya? Halal haram. Kalau dia memakan yang haram berarti ada penghalang. Tinggal dilihat penghalangnya banyak atau tidak. Tamam? Kalau dia penghalangnya banyak bisa menjadikan tetap menutup, akhirnya tidak terbuka pintu surganya. Kemudian yang terakhir, tetap yang terbaik adalah bukan yang fardu saja. Tetap yang terbaik bukan yang fardu saja, tapi yang fardu dan sunnah. Karena surga bertingkatan. Dan para sahabat, kalau antum mau ikut sahabat dan para sahabat dulu tadi melakukan yang sunnah, bersabar melakukan sunnah sebagaimana bersabar melakukan, bahkan terkadang lebih sulit sabar dalam sunnah dibanding sabar dalam, karena fardu dikit gitu. Jadi silakan, kita sudah paham semua lengkap. Sabarlah dalam yang fardu, dalam yang sunnah, insyaallah yang fardu ringan, insyaallah demikian. Dan jangan remehkan kaum muslimin yang hanya fardu saja selama dia makan halal dan haram. Mudah-mudahan ada pemahaman yang bisa kita bawa setelah dari sini. Allah berkahkan kita semua, Allah mudahkan kita semua, Allah berkahkan antum semua, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.